Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DKM Masjid Jami Al-Akhyar Gandul, Kecamatan Cinere, dengan ini akan melaksanakan rapat pembahasan AD/ART yang telah disusun oleh tim rumus beberapa waktu yang lalu. Saat ini akan dilaksanakan nanti di Wisma Depsos Ciloto. Jadi kita berharap teman-teman semua dapat melakukan kegiatan pembahasan ini dengan baik dan lancar. Jadi kepada masyarakat wilayah RW 02 dan RW 08 mohon dukungannya dan doanya agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya untuk menambahkan di dalam perjalanan pada pagi hari ini yang tentunya tadi sudah disampaikan sama Pak Haji Muhammad Sobur yang perjalanan kita pagi ini untuk menuju puncak, yang intinya kita bukan untuk jalan-jalan, kita untuk pembahasan mengenai AD/ART untuk Masjid Jami Al-Akhyar. Maka dari itu sekali lagi mohon dukungannya, saran, kritikan, masukan supaya ke depan kita lebih kompak, lebih harmonis, yang tentunya satu tujuan untuk kemajuan dan kekompakan kemakmuran Masjid Jami Al-Akhyar. Sekali lagi saya tekankan pada masyarakat 2 RW, untuk RW 02 dan RW 08 kita sebagai wakil atau perumus dan pembahas dan teman-teman lainnya, untuk tokoh masyarakat, kiai, para pengurus masjid dan tokoh pemuda pada pagi hari ini minta doa restunya untuk berjalan ke puncak untuk pembahasan masalah AD/ART supaya dikasih keselamatan, dikasih kelancaran tanpa ada suatu halangan apapun. Maka dari itu saya selalu mohon doa kepada Bapak semuanya dan juga selalu mohon kritikan yang intinya satu, demi kemakmuran dan kemajuan daripada Masjid Jami Al-Akhyar. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Tetap semangat buat masjid. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Masjid Jami Al-Ahyar akan segera
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ahyar Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Haji Mansur HN yang saat ini masih di perjalanan. Yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ahyar Bapak Ustadz Sarmili SH. Yang kami hormati Pengurus DKM Masjid Jami Al-Ahyar Bapak Haji Waliatno, Bapak Haji Triwidodo, Bapak Haji Ahmad Sobur, Bapak Ustadz Anwar Khalili, Bapak Ustadz Solahuddin MPDI, Bapak Ustadz Nurmaki LC, Bapak Ustadz Idrus SAG. Yang terhormat, tim pembahas dan tim perumus anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Masjid Jami Al-Ahyar, Bapak Ustadz Marhali SOS SH, dan segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT, para tokoh pemuda, serta tokoh perempuan dan peserta musyawarah pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Masjid Jami Al-Ahyar. Puji syukur senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu dalam acara musyawarah pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Masjid Jami Al-Ahyar. Bapak, Ibu, dan peserta yang berbahagia, agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Solahuddin MPDI. Disilahkan. Bismillah bisyafaati Rasulillah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa liqadai hajatina wa hajatikum hasil maqasidana ya Allah bikiramil Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقات وتنفرج بالقراب وتقضى بالهوائج وتنال بالرضائب وصل الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلم الله. اللهم يا كريم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير المرسلين واغفر لنا يا سبب في هذه العصية. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بك الأعداء من كل جهة وبسم الله من اللعن بالشدة فأنت رجائي يا إلهي والسيد وفارق لي من جيس امرأة بغلط. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak, Ibu yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ridwan Alwi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, Ibu yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama pemutaran video singkat profil pembangunan Masjid Jami Al-Akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid merupakan tempat suci bagi umat Islam, tempat bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara ibadah yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memakmurkan masjid Allah, yaitu dengan cara mengisinya dengan penuh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bentuk memakmurkan masjid bisa memakmurkan secara lahir dan batin. Secara batin yaitu memakmurkannya dengan melaksanakan sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, zikir, belajar dan mengajarkan ilmu agama, kajian dan ilmu lain, kegiatan kemasyarakatan, dan berbagai kegiatan ibadah lain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan memakmurkan masjid secara lahiriah adalah dengan menjaga fisik dan bangunan masjid, seperti dengan menjaga kebersihan masjid, sehingga masjid yang bersih akan membuat jamaah merasa nyaman dan nyaman saat melaksanakan ibadah. Mengingat begitu pentingnya masjid sebagai rumah Allah, tempat suci bagi umat Islam, dan juga sebagai penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan, maka adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dirasa sangatlah penting sebagai pedoman dalam memakmurkan masjid. Oleh karena itu, melalui musyawarah antara pengurus masjid dan perwakilan warga masyarakat Gandul yang terdiri dari berbagai unsur, maka berdasarkan surat keputusan Ketua Masjid Jami Al-Akhyar yang ditetapkan pada tanggal 19 April tahun 2022, terbentuklah tim perumus anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Masjid Jami Al-Akhyar yang terdiri dari Marhali Esos sebagai ketua perumus dan beberapa anggota perumus yang terdiri dari M. Syahromi, Hasbi, Mustafa, Yahdi Fauji, Haji Ridwan Alwi SH, Ali Usman SH.MH, Irsam Haikal, Marin Muhammad, Ustadz Salahuddin MPDI, dan Ustadz Zakaria SPDI. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak berdirinya Masjid Jami Al-Akhyar yang berlokasi di Gandul Utara, Kecamatan Cinere, Kota Depok, sampai saat ini Masjid Jami Al-Akhyar belum memiliki pedoman penyelenggaraan pengurusan Masjid Jami Al-Akhyar. Oleh karena itu, berkumpulnya kita
Tanggal pada hari ini Sabtu tanggal 3 September 2022 dan Minggu tanggal 4 September 2022 diharapkan dapat menyelesaikan pembahasan dan sekaligus mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Masjid Jami Al-Akhyar. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ketulusan dan keikhlasan kita bersama pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Masjid Jami Al-Akhyar dapat terwujud dan semoga menjadi amal ibadah kita bersama. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan oleh Ketua Tim Pengurus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masjid Jami Al-Akhyar kepada Bapak Marhali Esos SH. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Akhyar Mukarram Haji Mansur HM, dalam hal ini masih dalam perjalanan dan diwakilkan oleh Wakil DKM Bapak Ustadz Sadri Desa. Juga yang kami hormati Bendahara DKM Bapak Haji Waliatno, Bapak Abdul Sobur. Yang kami hormati Bapak Anwar Khalili. Kita doakan orang-orang di depan yang kami sebutkan, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, sehingga terus berjuang untuk memamurkan masjid. Juga yang kami hormati para ketua RW 08 dan RW 02, juga para ketua RT yang ada di lingkungan RW 02 dan RW 08. Juga yang kami hormati tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Haji Widodo, tokoh agama, juga tokoh pemuda, tokoh wanita atau perempuan, juga tim perumus dan tim pembahas, di mana kita apresiasi sekali pada tim perumus atau panitia, ya sekaligus panitia, sudah bekerja secara maraton 3 bulan yang lalu dan semalam ada yang belum tidur. Jadi sampai jam 4 pagi masih mengerjakan seperti ini. Kita doakan pada teman-teman yang berjuang memamurkan masjid, semoga Allah catatkan pahala baginya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat izinnya masih diberikan umat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Terus terang kami sangat bangga dan salut ya pada peserta yang hadir di sini, di sela-sela kesibukan masih mau menyempatkan dan hadir untuk memikirkan masjid kita 10-20 tahun yang akan datang. Banyak di luar sana mereka tidak bisa hadir karena alasan berbagai kesibukan. Semua orang juga sibuk, tapi orang yang ada di sini saya sangat salut dan bangga sekali mau hadir di tempat ini dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat teriring salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Para peserta yang kami hormati, kami atas nama panitia dan sekaligus tim perumus, pertama mengucapkan mohon maaf para peserta apabila dalam hal mungkin fasilitas kurang memadai, kami mohon maaf gitu. Tadi masjid kita yang awalnya jelek, sekarang sudah sangat bagus, sudah megah sekali, bahkan mengalahkan masjid-masjid yang ada di lingkungan kita. Ini semua berkat kerjasama partisipasi dari masyarakat di Gandul Utara. Nah sekarang masjid yang sudah bagus ini, tugas kita adalah memakmurkannya. Dalam memakmurkan masjid tentu harus ada pedoman-pedoman. Nah kami akan melaporkan bahwa yang akan membahas anggaran dasar ini peserta itu berjumlah lebih kurang 50 orang ya. Ada yang mungkin nanti malam menyusul ya dalam perjalanan, sudah konfirmasi akan bisa hadir. Jadi lebih kurang peserta yang hadir dalam pembahasan masjid di sini adalah sekitar 50 orang. Adapun nanti pasal yang akan dibahas anggaran dasar itu lebih kurang 9 bab. Ya, 25 pasal, anggaran rumah tangga sekitar 8 bab dan 28 pasal. Nah, itu tugas-tugas kita nanti yang akan membahas anggaran dasar tersebut. Selanjutnya, bahwa pembahasan anggaran dasar ini sebetulnya sudah ada 15 tahun yang lalu. Ya, jadi sudah ada 15 tahun yang lalu. Pada saat itu Ketua DKM adalah Bapak almarhum Haji Sofani. Panitia yang ditunjuk pada saat itu adalah saya, Bapak Sabili, terus juga Bapak Anwar Khalili, Bapak Ishak sekarang sudah pindah, ada sekitar 5 orang, dan saya pada saat itu masih muda gitu ya, masih muda lah dibanding sekarang. Jadi paling muda pada saat itu. Entah kenapa dalam perjalanannya anggaran dasar ini baru saat ini kita bisa realisir. Jadi ini bukan ide dari sekarang, tapi sudah 15 tahun yang lalu sehingga baru terwujud. Ini suatu bentuk apresiasi pada teman-teman panitia ya, yang bisa mewujudkan anggaran dasar anggaran rumah tangga ini yang tadinya 15 tahun yang lalu direncanakan baru sekarang terbentuk. Lalu pertanyaannya, kenapa sih mesti ada anggaran dasar? Bapak Ibu perlu kami jelaskan bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga adalah merupakan pedoman dalam pengelolaan masjid. Kalau tidak ada pedoman, kalau tidak ada aturan, maka masjid akan dikelola dengan, kalau orang Gandul bilang, selaku-lakunya. Artinya pengelolaannya kurang memenuhi syarat. Untuk itu diperlukan aturan main. Contoh saja, kalau kita main bulu tangkis, lapangan sudah ada, sudah jadi, tinggal main, tentu ada aturan. Kalau kita nyemes keluar garis rem, berarti itu kan keluar. Kalau di dalam garis rem, berarti itu masuk. Nah, di masjid pun demikian. Ini akan kita atur agar masjid itu berjalan dengan lancar. Dan semua masyarakat Gandul punya peran masing-masing. Jadi saat ini kita baru merumuskan aturannya, belum kepengurusan. Jadi aturannya dulu kita sepakati bagaimana. Setelah aturan kita sepakati, nah baru kita bentuk pengurus. Jadi jangan salah paham bahwa di sini bukan untuk mengganti atau membentuk pengurus, tapi untuk membuat aturan masjid agar masjid itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, harapan kami selaku panitia, ya selaku tim perumus juga, kita sudah capek ya, sudah lelah bekerja 3 bulan yang lalu. Teman-teman yang ada di depan ini juga sudah cukup menguras energi. Tolong momen seperti ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan keluarkan ide-ide, keluarkan pemikiran-pemikiran bagaimana agar masjid kita itu bisa makmur,
agar masjid kita itu bisa hidup, bisa berjalan, dan program-programnya juga bisa berjalan dengan baik. Karena sudah beberapa tahun sejak masjid berdiri sangat megah, kita masih minim dengan kegiatan. Nah, untuk itu hadirnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, tugasnya adalah untuk memikirkan bagaimana caranya agar masjid kita bisa ramai. Dan juga nanti di situ kita rumuskan bahwa masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, ya, bukan hanya tempat sholat saja, tapi tempat pemberdayaan ekonomi. Salah satu contoh mungkin akan dibentuk koperasi atau lembaga keuangan lainnya yang sifatnya bisa mensejahterakan umat atau jamaah yang ada di Masjid Al-Ahyar. Begitupun kita punya program dengan kesehatan. Di sini kita sudah ada Pak Sugeng, ya, selaku Menteri Kesehatan. Kenapa kita tidak gunakan? Banyak jamaah kita yang sakit, yang tadinya rajin ke masjid karena sakit sehingga tidak bisa berjamaah di masjid. Inilah fungsi masjid berperan untuk membantu jamaah agar bisa sehat kembali, sehingga bisa ikut berjamaah dan bisa memakmurkan masjid. Itulah gambaran sekilas, ya, tentang pembahasan kita anggaran dasar pada siang hari ini. Selanjutnya, sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini dalam rangka menguras energi untuk berpikir demi kemakmuran masjid. Dan sekali lagi juga mohon maaf apabila dalam fasilitas ini kurang memadai, ya, kurang berkenan, kami atas nama panitia sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ahyar, sekaligus membuka acara musyawarah pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Masjid Jami Al-Ahyar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Sarunili SH selaku Wakil Ketua DKM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر آية وقال تعالى فشاورهم في الأمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita muliakan segenap jajaran pengurus Masjid Jami Al-Ahyar, antara lain kita Mukarram Bapak Haji Dr. Haji Mansur Rahim yang masih dalam perjalanan, dan kita doakan mudah-mudahan dengan kesehatan beliau yang saat ini kurang
baik dengan berkumpul setelah kita hari ini, kita harapkan beliau sehat kembali seperti sedia kala sehingga bisa berkumpul dengan kita sampai selanjutnya. Amin. Bapak Haji Waliatna selaku bendahara, bapak-bapak yang lain termasuk para tokoh masyarakat atau agama, khusus Bapak Ketua Panitia Perumus Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Masjid Jamiah Nahdiyah, para ustazah yang mewakili dari komponen perempuan atau wanita, para ketua RT/RW, asatidz, tokoh muda yang sangat potensial yang sangat kami harapkan sumbangsinya demi kemajuan masjid kita untuk kedepannya. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para peserta yang berbahagia, atas nama pengurus DKM Masjid Jamiah Nahdiyah, atas nama ketua menyampaikan dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia yang telah berjuang, yang telah merumuskan dari nol sampai saat ini, sampai terwujud ke bentuk perumusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sehingga kita semua yang saat ini berkumpul di sebuah ruangan mempunyai tugas berat untuk dapat menyelesaikan rumusan tersebut menjadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang nantinya menjadi pedoman dalam rangka penilaian, penilaian sebuah pengurus berhasil atau tidak. Ukurannya adalah patokannya anggaran dasar tersebut, ya. Artinya itu sebagai rambu-rambu dalam sebuah organisasi, berhasilkah mereka ataukah memang diambil tempat atau bahkan tertinggal. Tetapi dalam konteks penilaian terhadap pengurus tersebut tidak lepas dari koridor apa yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, para akademisi yang memang berbasis pendidikan perguruan tinggi baik S1, S2 yang telah memperoleh, kami berharap bisa menyumbangkan sumbangsi pemikiran yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam perjalanan roda organisasi DKM Masjid Jamiah Nahdiyah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan, pertama, di ruangan ini kita bukan mengadu siapa menang dan kalah. Satu catatan. Tapi berpikirnya adalah pasal demi pasal. Bagaimana ini ke depan dapat dijuantahkan oleh pengurus sebagai pedoman dalam rangka melangkah memimpin perjalanan organisasi DKM ini. Jadi nanti ke depannya setelah anggaran dasar ini disahkan, dalam menilai sebuah program yang berhasil dan tidak, pedomannya adalah ini. Kedua, di dalam penilaian perjalanan sebuah pengurus, tentunya di perjalanan ada hal-hal kritik, protes-protes atau salah masukan. Salah, benarkah pedomannya ini juga. Contoh, si A pengurus, ketika dia melanggar pasal yang tertuang dalam anggaran dasar rumah tangga ini, bisa kita lakukan musyawarah untuk bagaimana ini perjalanan organisasi menyalahi aturan. Aturannya adalah ini dia. Jadi saya harapkan pembahasan ini diikuti secara seksama, kemudian memberikan sumbangsi. Apakah memang ini di perjalanan akan sulit dihasil atau tidak? Apakah ini dalam jangka waktu singkat atau tidak? Apakah ini juga dalam jangka waktu yang cukup panjang? Sehingga ukurannya bisa diukur oleh satu angkakah, harikah, atau bulankah, atau tahunkah. Misal seorang pengurus di situ tertera dikatakan 3 tahun. Kalau dia baru berjalan 1 tahun, ada satu program yang belum tuntas, bukan berarti dia gagal, karena programnya untuk 3 tahun bisa. Ya.
Katakanlah pengurus baru memprogramkan, memusyawarahkan untuk pembebasan lahan, ya. Itu dia program sudah ada anggaran 3 tahun. Semasa kepemimpinan si A, dia memprogramkan untuk pembebasan 3 tahun. Cepat itu dibebaskan. Yang 1 tahun tidak jalan, 2 tahun baru 50%. Kita tidak boleh memutuskan, oh Pak gagal memimpin DKM. Kenapa? Karena program yang satu ini tidak jalan, bisa saja. Tapi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Paling tidak ada suatu ukuran-ukuran yang standarnya tidak standar ganda. Nah, oleh karena itu apa yang ditayangkan ada benarnya. Sejak masih berdiri dari sebuah musyawarah kecil sampai dengan mulai agak bagus sampai saat ini sudah cukup bagus kita anggap, ya, kita berada memang sudah faktanya. Maka anggaran dasar anggaran rumah tangga ini memang baru bisa terwujud. Akan tetapi saya berharap perwujudan anggaran dasar ini bukan hanya sekedar kita wujudkan, bukan hanya sekedar ada. Yang lebih penting adalah bagaimana setelah anggaran dasar anggaran rumah tangga ini sudah jadi, kita sahkan ke depannya realisasinya seperti apa. Itu yang terpenting. Betul? Betul. Oleh karena itu semua yang ada di saya tekankan, tolong ikuti pembahasannya pasal demi pasal, bab demi bab. Mana yang memang nanti di perjalanan itu menjadi sandungan kita, ya kita cari hal yang paling meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang membuat itu jadi batu kerikil di perjalanan. Sebab bukan tidak mungkin, karena ketidaktelitian kita dalam merumuskan ataupun menyusun ataupun mensahkan bahkan nanti tidak tahunya di situ ada hal-hal yang memang sulit. Misal ada yang memang sulit, ya misalnya begini, oh seorang pengurus DKM setiap tahunnya harus memberangkatkan pengurus misalnya ataupun masyarakat umroh, itu kan berat karena itu hal yang seperti itu memang jadi diberi kebebasan, tapi ada ragu-ragu yang membatasi yang memang bisa kita realisasikan. Jangan sampai ini kita terjebak dalam sebuah anggaran dasar rumah tangga sehingga kedepannya bukan menjadi sebuah vitamin ataupun menu untuk memperkaya hasanah PKK kita, tapi menjadi bahan pemicu pemecah kesatuan dan kesatuan, khususnya di Gandul Utara, terkhusus lagi di masjid kita. Ya. Ini yang saya tekankan. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatizah yang diundang, yang dipesertakan pada kesempatan ini adalah orang-orang yang terpilih, yang mampu memberikan sumbangsi pemikiran, sumbangsi yang lainnya demi kedepannya masjid yang lebih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pada laporan panitia penyusun Bapak Marhali, saya sepakat apa yang disampaikan itu memang harus seperti itu. Terakhir saya berpesan kepada seluruh peserta, karena memang sebelumnya sudah sedikit ada yang kurang enak di kuping saya berpesan. Satu, boleh memesan pemain-pemain yang saat kita bekerja, seperti kita sudah diskusi, sudah berdebat, diskusi, memesan untuk umum. Tapi hal yang sifatnya enak dia mah, itu saran Anda ya. Oh enak dia mah, itu tahan dulu ya, sebelum matang. Kalau sudah terwujud, itu jawabannya. Saya berpesan selaku wakil ketua DKM juga tidak mau kita sudah bekerja, kemudian betul-betul memakmurkan masjid. Ya, ini bagian dari memakmurkan masjid, bukan artinya harus sholat di masjid, bukan. Ini juga bagian yang tidak kalah pentingnya ketika berbicara soal memakmurkan masjid. Karena nanti hal-hal yang tertuang dalam anggaran dasar rumah tangga ini apabila tidak dirasakan oleh pengurus, masyarakat, Pak RT, Pak RW, atau kita yang bisa menegur. Ini kok ada di perumusan, ada di ADART, tidak dirasakan. Kenapa? Nah, oleh karena itu, sekali lagi sebelum tutup, Bapak harus jeli melihat bahan struktur yang seperti apa, kemudian dijalankannya ada apa atau tidak. Yang ketiga, saya ingin hari ini sampai besok kalau saya lihat acara
sepertinya usia kita bukan usia orang-orang yang perkantoran ya, yang memang usia mungkin kalau Pak Satsolah itu 2 hari 2 malam pun bekerja. Saya yakin malah itu, tapi kalau itu bukan sebagian kita ini mungkin dalam jika bakal kebaikan-kebaikan ini, perbaikan-perbaikan ke depan itu bisa diteladani oleh anak cucu kita, sehingga kesan mereka bahwa apa yang kita perjuangkan hari ini 10-20 tahun kemudian masih tetap menjadi obor mereka untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di Gandul Utara, khususnya di masjid, khususnya bidang agama kita yakni agama Islam. Terakhir, saya teringat kata-kata Pak Ketua, Bapak, hari ini kita memang kerja tapi nggak dikasih amplop. Siapa yang mau amplop ya? Kita nggak mau amplop, tapi amplop yang dari Allah Subhanahu Wa Taala selalu lebih besar. Amin. Ya, percaya? Baik, untuk membuktikan bahwa kita sepakat, kita punya semangat untuk membahas anggaran ini, kita takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Masjid Jamil Ahyar dengan ini saya nyatakan dibuka. Baik, kalau orang Depok, kalau nggak mantun nggak enak. Kalau saya sedikit kritik sama Pak kalau sederhana, tapi itu meregakan ketegangan kita ya. Saya ini makan kecipir di rumah emak. Makanya kita pasal di Salatiga. Mari kita berpikir bersama untuk menyelesaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan. Selanjutnya, pembahasan agenda dan penyampaian tata tertib acara sidang pleno pembahasan anggaran dasar Masjid Jami Al-Ahyar oleh tim perumus, pembahas, serta peserta. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.